Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa mencapai goal-goal kita di penghujung akhir tahun ini. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Hindi yang berjudul Class of 83. Film ini dibintangi aktor Bollywood Bobby Deol dan disutradarai oleh Atur Sabarwal. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Vijay adalah Kapolsek, Shukla, Farde, dan Aslam adalah polisi muda. Tahun 1981 di kota Bombay, seorang Kapolsek bernama Vijay sedang menemani istrinya yang bernama Sudha di rumah sakit. Sudha mengidap penyakit ganas. Karena itu, 1 jam lagi Sudha akan dioperasi. Vijay terus memberikan support kepada Sudha karena Vijay sangat mencintai Sudha. Vijay tidak mau kehilangan Sudha. Tiba-tiba, informan Vijay di pelabuhan menelpon Vijay dan memberitahu mafia obat terlarang bernama Kalsekar yang selama ini Vijay buru akan melakukan transaksi ilegal di sebuah kapal. Vijay meminta izin kepada Sudha untuk bekerja sejenak. Sudha memberikan izin. Putra Vijay dan Sudha bernama Rohan tidak suka melihat sang ayah yang lebih memilih untuk bekerja ketika sang ibu akan dioperasi. Vijay pergi ke pelabuhan dan menelpon gubernur Maharashtra bernama Patkar. Vijay meminta izin Patkar untuk menangkap Kalsekar. Patkar memberikan izin. Misi rahasia ini hanya diketahui oleh Vijay dan Patkar. Vijay dan anak buahnya langsung naik ke dalam kapal dan melakukan penyergapan. Mereka semua terlibat baku tembak. Vijay berhasil menembak semua anak buah Kalsekar hingga tewas. Namun beberapa anak buah Vijay juga tewas di tempat. Vijay mencari mayat Kalsekar dan mayat Kalsekar tidak ada. Vijay menduga ada yang membocorkan informasi penyergapan itu dan membuat Kalsekar kabur lebih dulu. Vijay kesal melihat hal itu. Vijay sedih karena kehilangan beberapa anak buahnya. Vijay lalu kembali pulang. Sore hari, Vijay tiba di rumah. Vijay menangis sedih mendapati Sudha telah meninggal dunia. Mereka semua lalu mengkremasi jenazah Sudha. Vijay belum ikhlas menerima kematian Sudha. Malam hari, Vijay merenung sembari mengudut. Rohan kesal kepada sang ayah yang tidak menemani sang ibu ketika dioperasi. Rohan kecewa dan pergi meninggalkan sang ayah. Dua hari kemudian, Patkar mengundang media dan memberikan santunan kepada beberapa istri polisi yang gugur dalam penyergapan Kalsekar. Vijay menghampiri Patkar dan mengatakan, "Pak Patkar, informasi penyergapan itu hanya kita berdua yang tahu. Artinya, kaulah yang membocorkan informasi itu kepada Kalsekar agar Kalsekar bisa kabur melarikan diri." Patkar kaget karena Vijay sudah tahu bahwa selama ini dirinya berkomplot dengan Kalsekar. Karena takut persekongkolannya dengan Kalsekar terbongkar, Patkar memerintahkan Kapolda untuk memindah tugaskan Vijay. Kapolda patuh dan langsung memindah tugaskan Vijay ke kota Nashik. Di sana, Vijay menjadi kepala di Akademi Kepolisian. Terlihat para calon polisi muda sedang melakukan latihan fisik dan menembak. Mereka semua dilatih oleh polisi senior yang jujur bernama Dixit. Mereka semua juga menjalani perkuliahan di kelas. Beberapa dari mereka bernama Shukla, Farde, Surve, Jadav, dan Aslam. Aslam adalah pemuda muslim yang baik hati dan bijaksana. Mereka berlima bersahabat dekat. Enam bulan sudah mereka berlima menjalani training. Mereka berlima menunggu Vijay, namun Vijay belum menampakkan diri. Mereka berlima ngefans dengan Vijay karena mereka berlima kagum akan kejujuran Vijay sebagai polisi. Setelah menjalani ujian akhir semester pertama, Shukla, Farde, Surve, Jadav, dan Aslam mendapatkan nilai terendah. Shukla, Farde, dan Aslam kesal kepada Dixit karena memberikan nilai terendah. Mereka bertiga ingin memberi pelajaran kepada Dixit. Malam hari, di tengah derasnya hujan, Shukla, Farde, dan Aslam menggunakan penutup wajah dan keluar dari asrama. Mereka bertiga menyelinap masuk ke rumah dinas Dixit
dan berusaha memukul Dixit. Namun tiba-tiba Vijay menampakkan diri dan memukul mereka bertiga. Mereka bertiga kabur melarikan diri. Besok pagi, semester 2 dimulai. Vijay menampakkan diri dan mengajar para peserta training di kelas. Vijay mengajar tentang ilmu motif seorang penjahat. Vijay menyuruh Shukla, Farde, dan Aslam berdiri. Karena pipi mereka lebam, Vijay yakin mereka bertiga lah yang Vijay pukul tadi malam. Namun mereka bertiga berdalih pipi lebam mereka karena jatuh dari kamar mandi. Mereka bertiga saling melindungi satu sama lain. Vijay tahu mereka bertiga berbohong, namun Vijay kagum dengan persahabatan mereka. Vijay mempersilahkan mereka bertiga duduk kembali. Malam hari, di rumah dinasnya, Vijay mengobrol dengan Kapolres Bombay bernama Raghav. Raghav adalah polisi yang jujur. Selama ini, Vijay dan Raghav berteman baik. Vijay mengatakan kepada Raghav, ia tidak kuat menjalani kehidupan ini tanpa Sudha. Vijay merindukan Sudha. Vijay ingin memulakan bundir dan bertemu Sudha. Raghav menenangkan Vijay dan menasihati Vijay untuk terus bertahan menjalani kehidupan ini. Pagi hari, Vijay memotong rumput di halaman. Vijay rindu dan teringat akan Sudha, sang istri tercinta. Tak lama kemudian, Vijay memanggil Dixit. Mereka berdua membicarakan Shukla, Farde, dan Aslam. Setelah itu, Vijay dan Dixit melatih fisik para peserta training. Vijay menyuruh Shukla, Farde, dan Aslam untuk menghajar Dixit hingga terjatuh. Mereka bertiga patuh dan menurut saja. Namun, Dixit menghajar balik mereka bertiga dengan mudah. Mereka bertiga dibuat babak belur oleh Dixit. Mereka bertiga kemudian beristirahat di asrama. Hari demi hari, para peserta terus melakukan latihan fisik, menembak, dan menjalani perkuliahan di kelas. Selain mengajar, Vijay menghabiskan waktunya di rumah dinas dan terus mengumpulkan informasi mengenai Kalsekar. Vijay masih terobsesi ingin menangkap Kalsekar. Namun, Vijay tidak lagi mempunyai kuasa untuk menangkap Kalsekar. Besok pagi, Vijay melatih anak didiknya melakukan olah TKP di sebuah gudang yang terdapat mayat. Melihat mayat pertama kalinya, para anak didik Vijay muntah-muntah dan tidak kuat. Vijay memantau mereka semua sembari memakan apel. Setelah itu, mereka semua kembali ke asrama. Beberapa minggu kemudian, ujian akhir dilaksanakan. Lagi-lagi, Shukla dan kawan-kawan mendapatkan nilai terendah. Malam hari, kepolisian mengadakan pesta perpisahan. Para mentor dan peserta didik berkumpul dan makan bersama. Shukla, Farde, Aslam, Jadav, dan Surve menghampiri Vijay dan mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah Vijay berikan. Mereka berlima menyatakan kekaguman mereka kepada Vijay. Vijay hanya tersenyum. Vijay kemudian menyuruh mereka berlima untuk menghabiskan makanan mereka dan mencuci semua piring. Setelah mencuci, Vijay dan Dixit memanggil mereka berlima ke rumah dinas Vijay. Vijay menceritakan masa lalunya mengenai upayanya yang selama ini mengejar Kalsekar. Upayanya selalu gagal karena Kalsekar dilindungi Patkar. Shukla, Farde, Aslam, Jadav, dan Surve kaget mendengar cerita itu. Mereka berlima baru tahu bahwa Patkar adalah gubernur yang korup. Vijay berpesan kepada mereka berlima agar menjadi polisi yang jujur dan berintegritas. Vijay mendapatkan informasi bahwa kini Kalsekar tinggal di luar negeri. Meskipun tidak diperintah Vijay, mereka berlima bertekad akan menghabisi Kalsekar dan seluruh anak buahnya. Besok pagi, Patkar memimpin upacara pelepasan para peserta training. Sekarang mereka semua sah menjadi polisi. Setelah upacara selesai, mereka semua mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke kota penempatan masing-masing. Kebetulan, Shukla, Farde, Aslam, Jadav, dan Surve ditempatkan di kota yang sama, yaitu di kota Bombay. Seiring berjalannya waktu, kejahatan di kota Bombay terus meningkat. Kepolisian Bombay tidak mampu memberantas kejahatan di sana. Selama bertugas di Bombay, Shukla, Farde, Aslam, Jadav, dan Surve dikenal pemberani. Di sisi lain, Rohan menyelesaikan kuliahnya dan menikah dengan kekasihnya. Vijay bahagia melihat hal itu. Pagi hari, Vijay pergi ke kota Bombay untuk menemui Raghav.
Vijay mengatakan, "Raghav, jika kita ingin memberantas kejahatan di kota Bombay, kita harus membentuk skuad khusus yang berani menembak mati para penjahat." बॉम्बे पुलिस को एक ऐसे स्क्वाड की जरूरत है. Raghav berpikir ide Vijay sangat bagus. Namun Raghav merasa belum ada polisi yang pantas menjadi skuad khusus itu. Setiap weekend, Shukla dan kawan-kawan selalu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama. Setiap weekend, mereka berlima selalu makan di resto favorit mereka. Setelah makan, mereka berlima kembali pulang. Di tengah jalan, Shukla, Farde, dan Surve melihat tangan kanan Kalsekar bernama Mail. Selama ini, Mail yang menangani urusan cuci uang Kalsekar. Shukla, Farde, dan Surve akan memanfaatkan hal itu untuk menghabisi Mail. Shukla, Farde, dan Surve mengikuti mobil Mail dari belakang. Terlihat Mail berhenti di markasnya. Shukla, Farde, dan Surve menyusun rencana. Farde kemudian duduk di depan Mail dan mengatakan, "Mail, sebaiknya sekarang kau ikut aku ke kantor polisi." Mail marah kepada Farde. Selama ini tidak ada polisi yang berani menyentuh Mail. Mail menampar Farde dan menyeret Farde. Dari belakang, Shukla menembak kepala Mail hingga tewas. Besok pagi, Shukla, Farde, dan Surve ditegur keras oleh Raghav karena melakukan operasi tembak mati tanpa izin. Mereka bertiga berdalih menembak Mail untuk melindungi diri karena Mail berusaha melukai Farde. Raghav pun terdiam membisu. Dalam hati, Raghav senang karena Mail tewas di tangan polisi. Shukla, Farde, dan Surve tidak dihukum dan kembali bertugas. Kepolisian tidak memberikan keterangan apapun kepada media. Shukla, Farde, dan Surve senang karena sudah menghabisi Mail. Di saat yang bersamaan, Vijay senang membaca berita di koran mengenai kematian Mail. Hari demi hari, Shukla, Farde, dan kawan-kawan terus menembak mati para anak buah Kalsekar. Beberapa hari kemudian, Raghav pergi ke kota Nasik untuk menemui Vijay dan Dixit. Mereka bertiga membicarakan Shukla, Farde, dan kawan-kawan. Mereka bertiga senang karena akhirnya di kota Bombay ada polisi yang berani memerangi para penjahat. Patkar tidak suka melihat banyaknya para penjahat di kota Bombay yang mati ditembak polisi. Patkar memanggil Raghav dan memerintahkan Raghav untuk menertibkan anak buahnya. Melihat sikap Patkar, Raghav akan memerangi para penjahat dengan cara yang cerdik. Raghav akan menjalankan ide Vijay tentang pembentukan skuad khusus. Tanpa hitam di atas putih, Raghav membentuk skuad khusus untuk memerangi para penjahat di kota Bombay. Skuad khusus itu diisi oleh Shukla, Farde, Surve, Aslam, dan Jadav. Shukla ditunjuk sebagai pemimpin. Beberapa tahun kemudian, Shukla, Farde, dan kawan-kawan terus menembak mati para penjahat di kota Bombay. Shukla dan Farde bersaing untuk memperbanyak jumlah penjahat yang mereka tembak. Sementara ini, korban Shukla lebih banyak dari korban Farde. Salah satu manajer perusahaan surat kabar mengajak Shukla dan istrinya untuk berfoto bersama. Foto Shukla nanti akan mereka letakkan di halaman pertama. Shukla dengan senang hati akan berfoto. Namun, ketika Shukla membaca rincian beritanya, jumlah korban yang ditembak Farde lebih banyak daripada jumlah korban yang ditembak Shukla. Padahal kenyataannya korban Shukla lebih banyak dari korban Farde. Shukla bertanya kepada sang manajer dari mana informasi jumlah korban yang ia tulis. Sang manajer menjawab, "Pak Shukla, Farde menyuruhku menulis seperti itu." Shukla kaget mendengar hal itu. Shukla tidak menyangka Farde membohongi surat kabar. Shukla dan istrinya kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Aslam menikah secara sederhana. Aslam mengundang Shukla dan kawan-kawan makan bersama di rumahnya. Setelah makan, Shukla menyindir Farde mengenai kebohongannya kepada surat kabar terkait jumlah penjahat yang mereka tembak. Farde mengatakan, "Hei Shukla, selama ini akulah yang membimbingmu bagaimana cara menembak dengan tepat. Aku juga selalu memberikan informasi kepadamu mengenai lokasi para penjahat. Jika tidak ada aku, kau bukan apa-apa." Shukla marah mendengar omongan Farde. Mereka berdua terlibat adu mulut. Aslam melerai mereka berdua.
Beberapa minggu kemudian, istri Rohan melahirkan seorang putri. Vijay menangis bahagia ketika menggendong cucunya. Rohan mempersilahkan sang ayah untuk memberikan nama. Vijay teringat akan Sudha. Vijay memberi nama Sudha kepada cucunya. Rohan dan istrinya dengan senang hati menerima nama itu. Raghav menemui Vijay dan memberitahu bahwa Shukla dan Farde sedang bersaing memperbanyak jumlah korban. Shukla dan Farde juga menembak 3 orang sipil yang tidak berdosa. Raghav mendapatkan izin dari Kapolda Maharashtra untuk memanggil Vijay kembali ke kota Bombay. Raghav memerintahkan Vijay untuk menertibkan Shukla dan Farde. Vijay senang karena akhirnya bisa bertugas kembali sebagai Kapolsek. स्क्वाड तेरा ही गया था कमाल से। Vijay mengemasi barangnya dan pergi ke kota Bombay. Setibanya di kota Bombay, Vijay langsung bekerja. Vijay memanggil Shukla, Farde, Aslam, Surve, dan Jadav. Vijay bertanya kepada Shukla dan Farde mengenai 3 orang tak berdosa yang mereka tembak. Shukla dan Farde meminta maaf karena hal itu dilakukan secara tidak sengaja. Penembakan itu terjadi karena Shukla dan Farde salah informasi. Vijay menegur keras Shukla dan Farde. Vijay mengatakan, seorang polisi tidak boleh menggunakan pistol seenaknya sendiri. Pistol polisi digunakan untuk menegakkan keadilan sesuai hukum yang berlaku. Mulai sekarang, Vijay memilih Aslam untuk menjadi pemimpin skuad khusus. Shukla dan kawan-kawan patuh dan menurut saja. Shukla, Farde, Surve, dan Jadav lalu kembali pulang. Vijay mengobrol berdua dengan Aslam. Vijay mengatakan kepada Aslam, mulai sekarang Vijay akan memberitahu informasi hanya kepada Aslam saja. Setelah mengobrol dengan Vijay, Aslam kembali pulang. Besok pagi, Aslam menjalankan perintah Vijay, sementara Shukla dan Farde disidang di persidangan internal kepolisian. Sore hari, Aslam berjalan santai bersama istrinya. Tiba-tiba, 2 orang preman merampok kalung emas istri Aslam. Aslam marah dan mengejar 2 preman itu. Aslam berhasil menghentikan 2 preman itu, tapi ternyata semua itu adalah jebakan yang dibuat oleh Shetty. Shetty adalah satu-satunya anak buah Kalsekar yang tersisa. Shetty dan para anak buahnya langsung mengeroyok Aslam. Aslam terluka penuh darah. Shetty lalu menusuk perut Aslam dengan pisau hingga tewas. Aslam kemudian dimandikan dan disolatkan. Setelah itu, Aslam dimakamkan. Semua orang lalu kembali pulang. Vijay masuk ke dalam mobil dan menangis di depan makam Aslam. Vijay merasa bersalah. Vijay mengambil pistol dan berniat melakukan bundir. Namun tiba-tiba, Shukla dan Farde masuk ke dalam mobil Vijay. Sembari menangis, Shukla dan Farde mengatakan, "Pak Vijay, Aslam adalah sahabat kami. Aku tahu kau sudah tidak percaya lagi kepada kami berdua. Namun kami mohon kepadamu untuk memberitahu di mana keberadaan Shetty, karena kami berdua ingin mentugel kepala Shetty." Tak lama kemudian, Dixit, Jadav, dan Surve menghampiri mereka. Mereka semua sepakat akan menuntut balas. Mereka semua mulai menyusun rencana. Besok pagi, Patkar menemui Vijay dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian Aslam. Vijay marah dan mengatakan, "Patkar, atasanku adalah pistolku, bukan dirimu. Aku akan menggunakan pistolku untuk menegakkan keadilan." Vijay lalu pergi meninggalkan Patkar. Patkar marah melihat sikap Vijay yang tidak sopan. Patkar akan memindah tugaskan Vijay lagi. Vijay dan tim langsung beraksi. Mereka semua membuntuti cucu Kalsekar yang baru pulang dari sekolah. Di lampu merah, Vijay dan tim menembaki anak buah Kalsekar hingga tewas. Jadav langsung menculik cucu Kalsekar, sedangkan Surve melempar selembar kertas kepada anak buah Kalsekar. Anak buah Kalsekar menelpon Kalsekar dan membacakan surat itu. Di surat itu, Vijay meminta Kalsekar untuk bertemu secara 4 mata di kapal. Jika tidak, Vijay akan membunuh cucu Kalsekar. Kalsekar tidak punya pilihan. Besok pagi, Kalsekar kembali ke India dan menemui Vijay di kapal. Terlihat, Shukla dan Farde bersiap di posisi masing-masing. Vijay berpesan kepada mereka berdua untuk tidak menembak Kalsekar, karena Vijay ingin menembak Kalsekar dengan pistolnya sendiri. Di saat yang bersamaan, di kantor Vijay, Dixit menelpon Patkar menggunakan rekaman suara Vijay.
Patkar mendengarkan suara Vijay di telepon. Di telepon itu, Vijay terus memuji Patkar. Patkar menduga Vijay sedang mabuk. Patkar lalu menutup teleponnya. Tak lama kemudian, Kalsekar datang bersama Shetty. Kalsekar berjalan menggunakan tongkat. Kalsekar bertanya, "Vijay, di mana cucuku?" Vijay menjawab, "Kalsekar, cucumu sudah aku ceburkan ke laut." Kalsekar dan Shetty marah mendengar hal itu. Mereka semua terlibat baku tembak. Vijay menembak Kalsekar hingga tewas. Para anak buah Kalsekar datang dan menyerang. Shukla dan Farde menembaki Shetty dan semua anak buah Kalsekar hingga tewas. Setelah berhasil menghabisi Kalsekar dan semua anak buahnya, Vijay, Shukla dan Farde kembali pulang. Vijay memerintahkan Jadav dan Surve untuk mengembalikan cucu Kalsekar. Jadav dan Surve mengantar cucu Kalsekar kepada kedua orang tuanya. Besok pagi, Patkar memanggil Raghav dan Vijay terkait kematian Kalsekar. Vijay mengatakan, "Pak Patkar, aku tidak tahu siapa yang menembak Kalsekar. Karena kemarin aku sedang di kantor dan menelpon Bapak." Vijay memberikan bukti telepon bahwa kemarin ia sedang berada di kantornya dan menelpon Patkar. Patkar terdiam membisu. Patkar tidak bisa memindah tugaskan Vijay. Raghav dan Vijay lalu kembali beraktivitas. कभी-कभी ऑर्डर बनाए रखने के लिए लॉ को बलि चढ़ाना पड़ता है. Siang hari, Vijay pergi ke pinggir sungai. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Vijay ikhlas menerima kematian Sudha. Vijay membuang Abu Sudha ke sungai. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mengambil jalannya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.